Oke, selanjutnya adalah menangani error pada pengolahan file. Mulai. Bukan. Oke, kita mulai. Mulai. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu sebelum melakukan peran. Untuk bagian yang ini, baris ini mencoba membuka file tidak ada .txt dalam mode membaca R. Jika file ditemukan, maka akan dibuat objek file yang mempresentasikan file tersebut. Lalu bagian ini, baris ini akan mencoba membaca seluruh isi file dan mencetaknya ke layar, namun karena ada contoh file ini tidak ada .txt, kemungkinan besar tidak ada, maka akan terjadi kesalahan file not found error. Oke. Untuk bagian yang ini, jika terjadi kesalahan saat membuka file dan kesalahan tersebut merupakan jenis file not found error, artinya file tidak ditemukan, maka kode di dalam blok Excel akan dijalankan. Oke, kita run aja. Nah, oke, selanjutnya adalah mengimport library. Oke, import math x sama dengan dua lima print akar kuadrat dari 30 x. Oke, ini 30 ya, ini 30. Ya, selesai. Saya akan jelaskan sedikit. Import math baris ini mengimport modul math yang ini ya, modul math ke dalam program Anda. Modul math di Python menyediakan berbagai fungsi matematika yang berguna seperti fungsi untuk menghitung akar kuadrat, sinus, kosinus, dan lain-lainnya. Kenapa perlu diimpor? Karena fungsi-fungsi matematika yang ada di modul math tidak secara otomatis ada digunakan dalam program Python. Anda dapat mengimpor modul ini. Anda memberitahu Python bahwa Anda ingin menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Selanjutnya, baris yang bawah ini. Baris ini menggunakan fungsi sqrt dari model math untuk menghitung akar kuadrat dari angka 30. Hasil perhitungan kemudian disimpan di variabel x, di x. Nah, lalu yang ini adalah print ya.
Oke, kita run aja. Nah, akar kuadrat dari 30 adalah itu. Oke. Selanjutnya adalah mengimport library di C++. Ya, sudah selesai. Saya akan jelaskan sedikit. Untuk bagian include math ini, baris ini menginklusikan header CMath salah. Nah, header CMath yang berisi deklarasi untuk fungsi-fungsi matematika seperti SQRT, sin, cos, dan lainnya. SQRT digunakan untuk menghitung akar kuadrat. Lalu double yang ini mendeklarasikan variabel X dengan tipe data double untuk menyimpan hasil perhitungan akar kuadrat. Tipe data double digunakan untuk bilangan desimal. Lalu untuk yang ini nih, nah, memanggil fungsi SQRT dari library CMath untuk menghitung akar kuadrat dari 25, hasilnya disimpan dalam variabel X. Oke. Jadi untuk mencetak pesan ke layar hasilnya kita bisa run aja. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya adalah menggunakan library eksternal di Python. Kita mulai import nanti fnp array dengan np array 1 2 3
print Oke, selesai. Ya, saya akan menjelaskan sedikit import bagian ini. Import adalah kata kunci untuk mengimport modul atau pustaka Python. Dalam hal ini kita mengimport modul NumPy. NumPy adalah singkatan dari Numerical Python, sebuah pustaka yang sangat berguna untuk melakukan komputasi numerik, terutama yang melibatkan array multidimensi. Lalu, bagian ini adalah alias kita memberi nama pendek np ke modul NumPy agar lebih mudah digunakan dalam kode ini. Jadi setiap kali kita menulis np itu sebenarnya merujuk pada modul NumPy. Lalu bagian ini ada array adalah nama variabel yang akan digunakan untuk menyimpan array NumPy yang baru dibuat. Lalu bagian ini berfungsi adalah fungsi dari modul NumPy yang digunakan untuk membuat array NumPy. Lalu ini adalah list Python yang berisi elemen-elemen yang akan dimasukkan ke dalam array NumPy. Lalu ini ada untuk print. Oke, kita run. Oke. Selanjutnya adalah membaca data dari file C++. Oke, selesai. Dan sebelum kita mulai, saya akan saya akan jelaskan sedikit terlebih dahulu. Untuk bagian ini, kita mendeklarasikan variabel radians dengan tipe data double untuk menyimpan nilai sudut dalam radian. Lalu bagian ini adalah konstanta yang mempresentasikan nilai pi. Lalu ini adalah konversi dari 45 derajat ke radian. Dan ini adalah untuk cetak hasilnya. Oke, kita run. Oke, kita mulai.
saran. Nah, ini dia. Selanjutnya adalah membaca data dari file Python. Oke, mulai saja. Oke, sudah selesai. Lalu saya akan jelaskan sedikit. Import math adalah mengimpor modul math, dan ini ada konversi derajat ke radian fungsi-fungsi trigonometri Python termasuk sin umumnya menggunakan sudut dalam satuan radian. Di sini kita mengkonversi 45 derajat ke radian dengan membagi dengan 4 karena 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Jadi 45 derajat sama dengan pi per pi dibagi 4. Lalu bagian yang ini kita mencetak hasilnya. Oke, udah. Udah. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya adalah menggunakan dialog di Python TK-Inter.
sudah selesai. Tadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode-kode yang ada di sini. Bagian ini, baris ini untuk mengimpor modul TK Inter. Model ini adalah model standar Python yang digunakan untuk membuat antarmuka pengguna grafis GUI. Sederhana, singkatan STK digunakan untuk memberikan alias atau lebih singkat pada modul TK Inter, sehingga kita dapat memanggil fungsi-fungsinya dengan TK di depannya. Lalu bagian yang ini, baris ini mengimpor dua modul tambahan dari TK Inter, yaitu Simple Dialog dan Message Box. Simple Dialog digunakan untuk membuat kotak dialog sederhana untuk mendapatkan input dari pengguna, dan Message Box digunakan untuk menampilkan pesan-pesan sederhana kepada pengguna. Lalu bagian ini, baris ini membuat sebuah objek root yang merupakan jendela utama dari aplikasi TK Inter. Bagian ini, baris ini menyembunyikan jendela utama root. Ini tidak dilakukan karena kita tidak ingin menampilkan jendela utama yang kosong, melainkan langsung menampilkan kotak dialog dan untuk meminta info. Bagian yang ini, baris ini adalah inti dari program. Seperti ini adalah bagian yang sebelah sini adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan kotak dialog yang meminta pengguna untuk memasukkan sebuah string atau teks. Argumen pertama input dialog adalah judul dari kotak dialog. Argumen kedua masukkan nama Anda adalah teks yang akan ditampilkan sebagai petunjuk untuk pengguna. Nilai yang dimasukkan pengguna akan disimpan dalam variabel name. Lalu if name, baris ini adalah sebuah kondisi di mana sebuah kondisi jika pengguna memasukkan nama, artinya name tidak bernilai none, maka kode di dalam blok if akan dijalankan. Lalu bagian ini, baris ini akan menampilkan sebuah kotak pesan message box dengan judul halo dan isi pesan halo, nama pengguna. F halo name adalah contoh dari F string di Python digunakan untuk menyisipkan nilai variabel nama ke dalam sebuah string. Oke, saran. Nah, masukkan nama. Adalah menambahkan menu bar di Python untuk TK Inter. Oke.
loop. Oke, selesai. Sebelum kita run, saya akan menjelaskan sedikit. Untuk bagian ini, membuat objek root yang merupakan jendela utama aplikasi. Semua elemen GUI yang akan kita buat nantinya akan menjadi anak dari jendela ini. Lalu bagian yang ini, baris ini membuat sebuah objek menu bar yang merupakan menu bar utama dari aplikasi. Menu bar ini akan ditempatkan di bagian atas jendela. Bagian yang ini, baris ini membuat sebuah sub bernama file menu yang akan menjadi bagian dari menu bar. Parameter tarof 0 sama dengan 0 mencegah menu ini bisa dipisahkan dari menu bar. Lalu bagian yang ini, baris ini menambahkan sebuah perintah command ke dalam file menu dengan label exit. Ketika perintah ini dijalankan, fungsi root quit akan dipanggil untuk menutup jendela aplikasi. Bagian yang ini, baris ini menambahkan file menu sebagai submenu dari menu bar dengan label file. Pada bagian ini, baris ini mengkonfigurasi jendela root untuk menggunakan menu bar sebagai menu bar utamanya. Lalu bagian yang ini, baris ini merupakan loop utama aplikasi. Loop ini akan terus berjalan sampai jendela aplikasi ditutup oleh pengguna. Oke, kita run. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Exit.